Pembahasan kasus Ferdy Sambo masih terus hangat untuk diulas. Kali ini Indoprime akan membahas konsorsium 303 judi online yang aliran dananya sangat fantastik. Yuk terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe biar tetap semangat menghadirkan konten-konten yang informatif dan menambah wawasan sobat di rumah. Konsorsium 303 judi online pertama kali mencuat dikaitkan dengan Ferdy Sambo di tengah-tengah kasus Brigadir J. Konsorsium 303 judi online pun menjadi perbincangan. Kini akhirnya terungkap, aliran dana judi online selama ini ternyata aliran dana judi online ada yang masuk ke rekening kantong oknum polisi. Bahkan terkait maraknya judi online, PPATK sepanjang 2022 sudah memblokir sebanyak ratusan rekening. Dugaan suap di lingkungan Korps Bayangkara sudah bisa didengar, bahkan menjadi lucu didengar jika tak polisi yang tersandung kasus. Bahkan sering ditemukan sejumlah oknum polisi gemar bermain judi online maupun darat. Lantas, apakah para oknum polisi ini akan jujur? Terkini, keberadaan konsorsium 303 yang sudah menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dikutip dari Fax Timor, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya mendeteksi aliran dana judi online ke rekening oknum dari kepolisian. Namun Ivan enggan membeberkan berapa banyak oknum polisi yang terdeteksi menerima aliran dana judi online. Dia mengaku sudah menyerahkan temuan PPATK itu ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Ivan menambahkan, sepanjang tahun 2022, PPATK sudah memblokir 421 rekening yang terkait judi online. Sementara itu, masih ada 721 rekening lagi yang sedang PPATK hentikan terkait judi online. Total kurang lebih ada 804 miliar rupiah dana yang mengalir. Lebih jauh, kata Ivan, dalam beberapa kasus pelaku judi online memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika yang transaksi rekeningnya mencapai ke luar negeri. Jumlahnya pun sangat besar, mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun. Polda Metro Jaya memberhentikan dengan tidak hormat kepada Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Metro Panggaringan, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fajar beserta 7 anggota lainnya. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Dia mengatakan, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diberikan karena adanya dugaan mereka menerima jumlah uang dari kasus judi online yang ditangani. Endra mengatakan sekarang AKP Muhammad Fajar bersama anak buahnya berada di tempat khusus SPN Lido Sukabumi. Kendati begitu, Endra mengaku untuk proses pemberkasan oleh Divpropam Polri kini sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Ke-8 personel tersebut dilakukan penahanan di tempat khusus. Terhitung 6 September sampai 5 Oktober, 8 personel dari Kanit sampai penyidik pembantu dilakukan patsus selama 30 hari. Menurut Endra, selama berada di tempat khusus, pemberkasan kasus dugaan pelanggaran kode etik AKP Fajar dan kawan-kawan terus berjalan. Endra menjelaskan proses kode etik nantinya akan menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh AKPM Fajar, apakah termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Itu akan menentukan nasib AKP Fajar dan anak-anak buahnya. Lebih lanjut, Zulpan menegaskan jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen melakukan pembenahan internal. Komitmen Kapolda untuk melakukan pembenahan internal agar citra polisi lebih baik lagi ke depan. Kapolda Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus menghancurkan judi online atau konvensial. Kapolri berulang kali akan mencopot Kapolda, Kapolres, dan direktur yang wilayahnya masih ada judi. Usai muncul perintah Kapolri untuk memberantas perjudian, uniknya dalam waktu singkat tempat-tempat judi langsung digerebek. Nama RBT Bos Konsorsium dan Yoga Susilo juga muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Keduanya disebut sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta. Dalam catatan IPW, nama RBT alias Bong alias Robert Prianto Bino Susatyo merupakan Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia. Markasnya berada di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Hal ini semakin menguatkan bahwa benar adanya geng Ferdy Sambo dalam pusaran Konsorsium 303. Karena itu, tim Sus Polri harus menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo dan judi online sebanyak 155 triliun milik Konsorsium 303 dengan RBT dan juga Yoga Susilo. Patut kita nantikan, mampukah tim Sus Polri memberantas Konsorsium 303 sampai ke akarnya? Gimana kalau menurut Sobat Indoprime? Yuk share opini kalian di kolom komentar. Kawal terus kasus ini hingga tuntas ya. Stay tune terus untuk video-video informatif lainnya. Stay safe dan stay healthy.